Kita akan bahas dulu tentang KIP-nya dulu. Apa sih KIP Kuliah Merdeka? Mungkin teman-teman sering dengar familiar, orang selalu nyebut KIP, KIP, KIP gitu. Nah, tapi ini kok lebih panjang nih gitu. Ada KIP Kuliah Merdeka kayak gitu. Nah, apa sih KIP Kuliah Merdeka? Nah, saya akan berangkat dari nama programnya dulu, teman-teman. Programnya itu namanya PIP, Program Indonesia Pintar, yang digagas berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang perguruan tinggi, di mana pemerintah Indonesia itu punya kewajiban untuk memberikan kesempatan atau memberikan akses nih seluas-luasnya bagi masyarakat Indonesia untuk menuntut pendidikan di perguruan tinggi. Nah, salah satu yang diwujudkan oleh pemerintah adalah dengan membantu anak-anak dari keluarga miskin atau rentan miskin, terutama yang punya prestasinya bagus nih, agar bisa di kuliah di pendidikan tinggi itu dengan apa? Nah, ini digagas dengan program Indonesia Pintar yang sering disebut PIP kayak gitu teman-teman ya. Ini nama programnya ya. Kemudian apa sih PIP sendiri? Nah, PIP bantuannya berupa tunai, berupa uang tunai untuk pembelajaran ya teman-teman, untuk perluasan akses kesempatan belajar dari pemerintah. Ini diberikan ke, disebutnya peserta didik ya, nggak cuma mahasiswa tapi ada peserta didik juga, karena komponennya nggak cuma mahasiswa. Kalau PIP itu buat siswa juga, buat yang masih SMA atau SMK itu juga dapat PIP nama programnya ya. Tapi spesifiknya PIP yang sekarang ada di IPB adalah PIP Pendidikan Tinggi teman-teman, yaitu berwujud KIP Kuliah Merdeka. Kalau yang masih di SMA itu dapat PIP juga, tapi namanya adalah KIP, Kartu Indonesia Pintar Pendidikan di SMA aja gitu. Jadi disebutnya KIP karena sudah naik kelas menjadi perguruan tinggi atau di bangku kuliah, disebutnya KIP kuliah gitu. Kenapa ada kata-kata merdekanya? Sebenarnya ini adalah program yang usung dilanjutkan oleh pemerintah kementerian yang sekarang nih Mas Menteri, di salah satu program Merdeka Belajar. Nah, makanya program KIP kuliahnya ditambahin kata merdeka, dan di situ pun komponennya juga ada yang berubah ya teman-teman, dengan ada tambahan kata merdeka. Itu beberapa fasilitas yang diberikan ada peningkatan seperti itu. Nah, berarti bisa disimpulkan kalau KIPK Merdeka yang sekarang teman-teman dapat ini nih di IPB, yang baru pengumuman tadi, sore banget ya, baru setengah jam yang lalu, apa-apa 1 jam yang lalu, di bulan dan di Jumat Berkah juga kayak gitu. Buat teman-teman yang lolos, ini merupakan salah satu bagian dari PIP gitu. Beda dengan KIP yang saya bagiannya PIP Merdeka. Nah, selain dua ini sebenarnya ada program-program lain yang masuk PIP, tapi saya akan fokus di yang KIP Merdeka aja teman-teman. Nah, ini yang sekarang sedang teman-teman dapat kayak gitu. Oke, kita lanjut. Sejarahnya itu gimana ya KIP Kuliah Merdeka ini bisa ada? Sejarahnya sebenarnya dari 2010 itu sudah ada teman-teman, tapi namanya bidik misi. Mungkin pernah dengar bidik misi apa yang dikeluarkan kalau dulu Kemendikbud, namanya Pak Muh menterinya waktu itu di tahun 2010, kemudian dijadikan suatu program nasional sehingga bisa dilanjutkan di tahun ke tahun. Misi ini sasarannya sama persis dengan KIP. Jadi buat teman-teman yang di bangku SMA-nya pengen lanjut ke bangku kuliah tapi terkendala secara ekonomi dan ternyata punya prestasi baik, nah ini bisa daftar bidik misi pada tahun 2010 sama 2019 ya. Ini berarti hampir 9 tahun program bidik misi ini, dan fasilitas yang diberikan sama biaya pendidikan dan ada living cost atau biaya hidup juga kayak gitu. Kemudian di tahun 2020 mengalami transformasi ya, berubah namanya menjadi KIP Kuliah teman-teman. Sebetulnya ini sama aja dengan bidik misi, hanya berganti nama. Kenapa menjadi KIP Kuliah? Karena anggarannya sudah di bawahnya program Indonesia Pintar tadi yang PIP, sehingga namanya pun bertransformasi menjadi KIP Kuliah. Dengan berubah nama tentunya menambah kuota juga secara nasional teman-teman. Di IPB pun di tahun 2020 juga mengalami peningkatan kuota secara semua fakultas ya kayak gitu. Yang kuota ini tentunya akan menambah manfaat buat mahasiswa IPB yang membutuhkan gitu, karena semakin banyak kuotanya. Nah, kalau fasilitasnya masih sama, masih living cost sama UKT, di mana living cost-nya itu masih 700.000 ya untuk tahun 2020. Ini masih mengikuti yang bidik misi, jadi nggak jauh beda dari 600, 650 jadi 700 gitu yang KIP kuliah. Kemudian transformasi besar-besaran terjadi ketika 2021 nih teman-teman.
karena KIP kuliahnya dirilis di episode Kampus Merdeka, Merdeka Belajar menjadi KIP Kuliah Merdeka nih. Nah, waktu itu rilisnya di IPB tuh, di bulan November tanggal 10 bertepatan dengan Hari Pahlawan, dan dilakukan di auditorium FEM waktu itu teman-teman. Langsung Mas Menteri sendiri yang merilis program KIP Kuliah Merdeka waktu itu di IPB kayak gitu. Untuk mewakili, tapi bukan cuma buat IPB ya, untuk buat nasional dengan kuota nasionalnya itu waktu itu 200.000 secara nasional. Nah, IPB alhamdulillah dapatlah kuota 1.100 sekian gitu untuk di tahun 2021 ini. Itu teman-teman. Kemudian 2022 masih sama berlanjut ya, KIP Kuliah Merdekanya masih dapat uang kuliah dan biaya pendidikan juga gitu. Kemudian di tahun 2023 nih teman-teman, karena mungkin teman-teman sempat dengar ada istilah, kalau mungkin istilahnya di teman-teman adalah istilah KIP kuliah yang skema 1 dan skema 2 kayak gitu. Kalau di istilahnya umum memang seperti itu, tapi kalau secara di buku undang-undangnya kementeriannya, peraturan kementerian itu bahasanya bukan skema 1 atau skema 2, tapi bahasanya adalah KIP Kuliah Merdeka. Ya ini yang full dapatnya uang kuliah dan living cost. Tapi ada satu turunannya, yaitu bantuan biaya pendidikan atau BBP disingkatnya, yang dapatnya adalah hanya uang kuliah waktu itu. Ini terjadi di 2023, berarti baru tahun kemarin banget teman-teman, di mana ada skema 1 dan skema 2 tadi. Yang ada perbedaan, yang satunya dapat living cost, kemudian yang satunya nggak dapat living cost, hanya UKT full funded aja sampai semester 8. Begitu. Nah, 2024, pertanyaan kan 2024 nih, apakah mengikuti tahun sebelumnya, yaitu tahun 2023 yang ada skema 1, skema 2, atau tadi ya yang dengan living cost atau tanpa living cost? Jawabannya ini sudah dirilis di launching KIP kuliah di Februari lalu pas pendaftaran SNBP ya teman-teman. Kalau KIP Kuliah Merdeka di 2024 ini full funded antara biaya pendidikan atau UKT ditambah living cost kayak gitu teman-teman. Nah, jadi jangan khawatir teman-teman yang sudah lolos, dinyatakan lolos KIP kuliah di SNBP ini, dapatnya udah paket lengkap KIP kuliah yang memberikan UKT atau biaya pendidikan ditambah living cost atau biaya hidup kayak gitu ya teman-teman. Udah 14 tahun KIP kuliah bersama Bidik Misi ini membantu anak-anak yang membutuhkan secara ekonomi untuk bisa lanjut di pendidikan tinggi kayak gitu teman-teman. Tahun depan ini tahun ke-15, jadi pasti biasanya suka ada yang spesial di tahun-tahun yang angkanya angka spesial kayak gitu. Tuh, terus kita lanjut ke kewajibannya apa aja sih? Oh ya, di-spill dulu. Enggak di-spill sih, dikasih tahu udah ini ya. Kalau kuota KIP kuliah IPB itu ada 1.236. Makanya cantik ya teman-teman, 1, 2, 3, 6. Kayak gitu ya. Jadi kuota IPB untuk KIP kuliah merdekanya itu ada 1.236. Ini untuk semua jalur ya teman-teman. Semua jalur itu artinya SNBP, SNBT, dan jalur mandiri. Kalau jalur mandiri di IPB itu ada yang unik teman-teman, karena jalur mandirinya itu ada jalur ketua OSIS dan jalur PIN, prestasi internasional dan nasional kayak gitu. Jadi nanti akan dibagi kuota 1.236 ini untuk semua jalur. Sejauh ini 1.236 sudah terpakai untuk SNBP ya. SNBP itu yang lolos ada 680 mahasiswa SNBP yang lolos jadi penerima KIP kuliah. Jadi udah setengahnya nih gitu, tinggal setengah lagi yang akan didistribusikan ke jalur-jalur yang lainnya. Atau mungkin ada beberapa anak-anak SNBP nih yang belum sinkronisasi kemarin di SNBP dan KIPK, itu dipersilahkan nanti kalau masih ada kuota di akhir di bulan Juli itu akan boleh daftar ikut seleksi KIP kuliah yang susulannya kayak gitu. Kalau masih ada kuota dan ini ya teman-teman masih berminat di KIP kuliahnya, karena khawatirnya udah nggak berminat karena mungkin udah dapat yang lain, beasiswa yang lain gitu, karena saking banyaknya beasiswa nih di IPB gitu. Terus haknya dulu deh, sebelum kewajiban saya sampaikan haknya dulu. Penerima KIP kuliah merdeka di IPB itu apa aja? Yang pertama banget, pasti teman-teman dapat bantuan biaya pendidikan atau UKT. Jadi pasti saya bisa pastikan di surat tagihan UKT teman-teman itu UKT-nya udah nggak muncul, bener nggak?
Bener pasti, bener lah, bener pasti ya. Udah nggak muncul tagihan UKT-nya kayak gitu karena memang sudah dibayarkan oleh KIP kuliah. Sebenarnya belum dibayarkan sih karena masih diajukannya nanti bulan Agustus ya, bulan Juli Agustus. Tapi memang sudah ibaratnya ada penjaminnya adalah si KIP ini yaitu Puslabdik di sini atau Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek Kemendikbudristek kayak gitu yang akan nanti membayarkan UKT teman-teman langsung ke IPB ya untuk hak yang pertama kayak gitu. Itu UKT kalian berapapun itu akan dibayarkan oleh KIP kuliahnya. Jadi jangan khawatir, teman-teman bisa fokus di akademiknya, bisa fokus di kegiatan kemahasiswaan, bisa fokus di kegiatan pengabdian masyarakat. Pokoknya lakukan kegiatan-kegiatan positif. Jadi jangan karena UKT udah dibayarkan, teman-teman bisa fokus di kebaikan-kebaikan yang lain gitu. Yang kedua, itu biaya hidup, teman-teman. Kalau di IPB, biaya hidup yang didapatkan anak KIP kuliah itu 1,1 juta per bulan. Ini diberikannya nanti per September ya, teman-teman. Jadi hitungannya itu per September. Nanti cairnya ini per semester nih. Per semester itu adalah per 6 bulan yang dihitung dari September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari kayak gitu. Jadi nanti bakal ada pengajuan pencairan untuk bulan September sampai dengan bulan Februari ya teman-teman kayak gitu untuk biaya hidup. Nah kalau teman-teman menemukan atau punya teman deket yang di kampus lain, kok mereka nggak 1,1 bisa jadi 1, atau 850 atau 1,25. Nah, memang biaya hidup ini kalau di KIP Kuliah Merdeka ini ada 5 klaster, teman-teman. 5 klasternya itu sesuai dengan kondisi rektoratnya itu ada di mana. Di PD Dikti itu didaftarkannya di mana. Kalau IPB, rektoratnya ada di Kabupaten Bogor ya. Walaupun kampusnya ada yang di Sukabumi, ada kampus yang di Bogor Kota, tapi rektoratnya ada di kabupaten sehingga biaya hidup per semesternya itu atau per bulannya saya bagi aja bagi 6 itu per bulannya 1,1 juta 1.100.000 yang akan diberikan ke teman-teman. Kalau yang di kota-kota besar seperti misalkan di Depok, di Bandung itu memang dapatnya lebih besar 1,4 karena memang secara apa ya, secara konsumsi, secara tingkat kemahalan barang-barangnya atau kayak kos dan sebagainya itu memang lebih mahal kan di sana teman-teman sehingga living costnya juga mereka dapat 1,4 per bulan. Tapi kayak kota-kota daerah yang misalkan masih kayak Karawang, Sukabumi itu kemungkinan dapatnya yang kategori 1 yang 850 per bulan karena tadi mengikuti kemahalan indeks di daerahnya masing-masing gitu. Yang ketiga, nah ini cuma ada di IPB ya teman-teman, jadi nggak bisa dibandingin dengan kampus lain gitu. Nanti anak-anak KIP kuliah IPB itu akan mendapatkan BPJS kesehatan yang dibuatkan kolektif oleh IPB. Ini buat yang belum punya kayak gitu. Kalau udah punya silahkan dilanjutkan yang sudah punya. Kemudian yang belum punya aja yang akan dibuatkan secara gratis. Gimana biar bisa terdaftar di BPJS kesehatan yang kolektif dibikin IPB. Nah, nanti teman-teman akan ada pemutakhiran data nih daftar BPJS kolektif yang diadakan oleh IPB biasanya di bulan Oktober kayak gitu pas sudah masuk semuanya bareng mahasiswa reguler. Nah, silahkan teman-teman nanti daftar di kolektifnya BPJS kesehatan yang ada di IPB ya kayak gitu. Nah, ini nanti akan dibayarkan oleh IPB, nanti basicnya adalah NIK. Jadi kalau udah punya memang pasti kedetek tuh karena NIK-nya pasti udah punya BPJS gitu, teman-teman. Terus yang berikutnya itu prioritas tinggal di asrama nih anak KIP kuliah. Tapi cuma S1 ya, kalau yang vokasi atau Sukabumi mohon maaf belum ada prioritas tinggal di asrama karena memang posisinya belum ada asrama di situ gitu. Tapi mohon didoakan ya teman-teman semoga segera dibangun asrama biar bisa nanti mahasiswa-mahasiswa tingkat 1 itu masuk ke asrama yang disediakan kayak gitu. Sementara baru asrama PPKU Putra dan asrama PPKU Putri yang bisa ditinggali oleh teman-teman tingkat 1. Oke, lanjut ke hak yang berikutnya akan didapat adalah pendampingan atau pembinaan. Nah, ini nanti bersama dengan Galaksi nih teman-teman, nanti akan ada program-program yang mendampingi teman-teman yang bagus buat meningkatkan soft skill teman-teman selama berkuliah di IPB. Jadi jangan sampai kompetensi itu cuma dapatnya akademik di transkrip
nilai yang IPK aja, tapi pastikan kalian dapat kemampuan soft skill lain, kompetensi yang bisa dukung teman-teman nanti kampus kayak gitu. Walaupun masih jauh sih, sekarang baru tingkat 1 belum bikin pasca kampus, tapi saya informasikan dulu biar nanti prepare gitu kan, prepare biar pas sudah lulus pasca kampusnya menyenangkan gitu, tidak bingung-bingung mencari pekerjaan gitu teman-teman. Oke, yang terakhir itu nanti akan dibuatkan kolektif rekening beasiswa KIP kuliah di IPB. Jadi teman-teman nggak perlu bikin rekening sendiri-sendiri untuk beasiswa karena nanti udah akan dibikinkan langsung oleh IPB. Paling nanti ada beberapa formulir yang harus teman-teman isi untuk dapat buku rekening secara kolektif ini kayak gitu teman-teman. Nah, nanti rekening ini akan digunakan untuk penyaluran beasiswa KIP kuliah yang biaya hidup ya. Kalau UKT ini langsung ditransfer ke IPB ya teman-teman. Jadi udah dibayarkan ke IPB langsung. Kalau biaya hidup ini yang bakal masuk ke rekeningnya mahasiswa langsung. Silahkan bisa dimanfaatkan per bulan 1,1 juta dengan bijak ya, harapannya dimanfaatkan untuk kegiatan yang mendukung teman-teman di IPB gitu. Terus kita lanjut ke kewajiban. Nah, kewajibannya teman-teman sebagai penerima KIP Kuliah Merdeka ini yang pertama, pasti harus mematuhi tata tertib sebagai mahasiswa di IPB ya. Nanti ada banyak ada panjang tatipnya, tapi silakan teman-teman bisa dipahami secara nanti berjalan aja, karena nanti di MPKIP juga dijelasin lagi. Nah, di situ bisa diketahui apa aja sih tatipnya, kayak gitu kan. Apa aja yang boleh, apa aja yang nggak boleh, kayak gitu. Terus status mahasiswanya teman-teman di IPB wajib aktif, karena kalau nggak aktif nggak bisa nih diajukan ke pencairan kuliah IPB. Nah, tadi sempat di-spill ya sama MC juga, sama Ketua Galaksi juga, sama Bu Yus juga. Kalau akademiknya ada batasnya. Nah, batasnya apa? Ya IPK minimal 2,75. Jadi pastiin teman-teman memenuhi standar minimal 2,75 untuk bisa lanjut perpanjangan beasiswa KIP kuliah setiap semesternya. Pertanyaan selanjutnya setelah tahu minimalnya adalah 2,75. Kalau nggak nyampe itu gimana Kak? Gitu. Apakah diputus? Nah, kalau di IPB sendiri biasanya akan diberikan SP dulu teman-teman, kayak peringatan 1 dulu gitu. Kalau IPK-nya di bawah 2,75 ya. Kemudian kita akan gali ada kendala apa, kenapa di bawah 2,75 gitu. Kalau semester depannya masih ke 2,7 di bawah 2,75, tidak mencapai 2,75, itu baru kena SP2 dan baru akan dikeluarkan ya teman-teman dari KIP kuliah kayak gitu. Tapi intinya tidak semerta-merta ketika dapat 2,75 langsung dicabut, tapi ada kesempatan dulu 1 semester untuk perbaikan di semester berikutnya gitu teman-teman. Jadi teman-teman silakan bisa berstrategi, cari cara belajar versinya teman-teman masing-masing, karena saya yakin setiap orang punya cara belajar yang beda-beda untuk mendapatkan nilai terbaiknya. Silakan temukan versinya teman-teman belajarnya seperti apa kayak gitu. Selanjutnya, kewajiban yang harus dipenuhi yaitu aktif dalam kegiatan kemahasiswaan. Kegiatan kemahasiswaan yang saya maksud di sini adalah tadi termasuk aktif di Ormawa, organisasi kemahasiswaan. Ormawa itu bisa dibilang kayak OSIS, EK gitu ya teman-teman. Nah, di IPB ada semacam Ormawa. Di sini itu ada BEM, ada DPM, ada Ormawa PPKU. Terus ada Himpro tuh kayak himpunan profesi masing-masing prodinya kayak gitu, atau ikut komunitas di IPB atau komunitas yang di luar, terus ikut UKM, misalkan UKM Panahan, itu juga boleh.
silahkan pokoknya aktif dalam kegiatan kemahasiswaan, tapi jangan semua, pilih salah satu yang teman-teman minat di situ. Intinya kalau mau menggugurkan kewajiban ini, ikutlah salah satu pokoknya yang paling kalian minatin kayak gitu. Kalau mau lebih dan teman-teman yakin bisa mengatur waktu itu dipersilahkan gitu ya. Berikutnya itu wajib mengikuti PKM. PKM itu Pekan Kreativitas Mahasiswa. Ini biasanya diadakan Puspresnas Kemendikbudristek. 1 tahun itu rangkaiannya tuh hampir 10 bulan sendiri teman-teman persiapannya. Jadi makanya kita kasih minimal ikut 1 kali aja deh selama di IPB. Berarti ada 4 kesempatan teman-teman. Jadi ada 4 pembukaan pendaftaran PKM ya. Berarti kalau selama di IPB silahkan ikut salah satu di terserah mau tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat itu teman-teman boleh atur eh, waktunya kayak itu, tidak harus semuanya di tahun pertama, berstrategi aja, bagusnya ikut PKM di tahun pertama, tingkat pertama atau tingkat kedua dan seterusnya gitu ya. Kemudian kewajiban berikutnya adalah melakukan daftar ulang setiap daftar ulang nih teman-teman, wajib untuk penerima KIP kuliah agar bisa diajukan pencairan di semester berikutnya. Nah, ini nanti berkaitan dengan KRS juga gitu. Selanjutnya mengikuti kegiatan pembinaan yang diadakan oleh Galaksi. Nah, ini nanti macam-macam banget. Nanti habis ini akan ada paparan terkait kegiatan Galaksi apa aja. Nah, teman-teman silahkan bisa diketahui dulu sekarang ya, gitu. Nanti bisa ikutnya, silahkan nanti kalau sudah waktunya ikut, teman-teman boleh ikut kayak gitu. Nah, yang paling penting banget, yang paling saya taruh di bawah itu adalah menyelesaikan studi di IPB maksimal 8 semester gitu. Jadi nggak boleh lewat nih. Tapi kalau teman-teman ada suatu kendala yang menyebabkan teman-teman harus lewat 8 semester, nah semester 9-nya UKT-nya sudah bayar sendiri ya, mohon maaf kayak gitu. Udah bayar sendiri UKT-nya dan nggak dapat living cost lagi dari KIP kuliah. Jadi KIP kuliah hanya membiayai maksimal sampai semester 8. Jadi kalau teman-teman pengen beneran kuliah gratis di IPB sampai lulus, ya itu lulusnya harus di semester 8 atau sebelumnya. Nah itu betulan nggak akan bayar UKT sama sekali.